Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra. Saya ingin menjelaskan tentang sebuah pemasaran. Baik, kita mulai dari pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Menurut William J. Wilson, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan pembeli saat ini dan potensial. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, dalam perspektif Sumarni Murti, manajemen pemasaran berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola fungsi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai keuntungan. Menurut para ahli modern, manajemen pemasaran adalah mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, implementasi, dan evaluasi. Ketiga adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Umumnya segmentasi dilakukan berdasarkan yang pertama itu ada geografis atau wilayah, terus demografis yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan. Yang ketiga ada psikografis, gaya hidup, nilai kepribadian. Yang keempat adalah perilaku, yaitu loyalitas, manfaat yang dicari, tingkat penggunaan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat fokus melayani kelompok konsumen yang lebih spesifik. Nah, yang keempat adalah targeting. Targeting adalah proses pemilih segmen pasar mana yang akan menjadi sasaran utama perusahaan. Strategi targeting dapat berupa yang pertama ada marketing. Kita tahu tujuan marketing kita kepada siapa, kita akan menyalurkan produk kita kepada siapa. Yang kedua ada different marketing, yaitu menyasar beberapa segmen dengan penawaran berbeda. Yang ketiga ada concurrent marketing, yaitu fokus pada suatu segmen tertentu. Yang keempat adalah micro marketing, yaitu sangat spesifik. Kita tentukan niche kita tentukan individu kita. Nah, yang kelima lanjut yaitu adalah positioning. Positioning adalah upaya menanamkan persepsi tertentu dalam benak konsumen tentang produk atau merek. Contohnya, Aqua diposisikan sebagai air mineral yang paling aman dan terpercaya. Yang kedua ada Apple diposisikan sebagai produk premium dan inovatif. Nah, yang keenam baru adalah bauran pemasaran. Kita selalu mendengar tentang marketing 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, produk ini adalah sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Price adalah harga yang dibayar oleh konsumen termasuk strategi, diskon, kredit, dan penetapan harga. Place adalah tempat, yaitu cara produk sampai ke tangan konsumen, seperti penentuan lokasi, seperti itu. Yang keempat adalah promotion, yaitu komunikasi untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingat konsumen. Contoh iklan, sales promotion, personal selling, dan publicity. Nah, dalam buku Sumarni Murti dan Kasmir, bauran pemasaran juga dapat diperluas menjadi 7P untuk pemasaran jasa. Dan ini hanya untuk pemasaran jasa, yaitu tinggal ditambahkan dengan people, proses, physical, evidence. Nah, namun teman-teman, marketing 4P ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, para pelaku usaha ini mempunyai metode yang lebih efektif, yaitu model SAFe, marketing model SAFe. Yang dimana model SAFe ini lebih berfokus
kepada yang pertama itu solution, yang kedua akses, yang ketiga value, dan yang keempat itu education. Yang dimana marketing model SAFE ini lebih berfokus kepada solusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan dengan model 4P yang lebih berfokus kepada produk seperti itu. Nah, inti dari sebuah pemasaran adalah pemasaran merupakan salah satu fungsi kunci dalam dunia bisnis karena berperan memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, termasuk William J. Stanton, terlihat bahwa pemasaran bukan sekedar kegiatan menjual, tetapi sebuah sistem yang menjual atau menyeluruh mulai dari perencanaan produk, penetapan harga, distribusi, hingga komunikasi dengan konsumen. Proses yang terpadu inilah yang membuat pemasaran menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, manajemen pemasaran kemudian hadir sebagai proses pengelolaan seluruh aktivitas pemasaran secara efektif dan efisien, sebagaimana dijelaskan oleh Sumarni Murti dan para ahli lainnya. Melalui manajemen pemasaran, perusahaan dapat membaca kebutuhan pasar, merumuskan strategi, melaksanakan program, serta mengendalikan hasilnya tanpa adanya pengelolaan yang sistematis. Tanpa pemasaran seringkali tidak akan tepat sasaran. Nah, konsep segmentasi, targeting, dan positioning menjadi inti dari strategi, memungkinkan perusahaan membagi pasar menjadi kelompok yang kecil dengan karakteristik serupa, sehingga kebutuhan setiap segmen dapat dipahami dengan lebih akurat. Setelah itu, perusahaan memilih segmen mana yang paling potensial untuk dilayani melalui proses targeting. Keputusan ini sangat menentukan arah strategi perusahaan karena setiap segmen membutuhkan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, positioning itu membantu perusahaan menciptakan cita atau kesan tertentu dalam benak konsumen agar produk kita ini memiliki pembeda yang jelas dibandingkan pesaing. Tanpa positioning yang kuat, produk akan sulit menonjol di tengah persaingan. Dari keseluruhan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran bukanlah aktivitas tunggal, melainkan rangkaian proses yang saling berkaitan. Keberhasilan perusahaan dalam bersaing sangat bergantung pada kemampuan memahami pasar, memilih sasaran dengan tepat, membangun cita rasa yang kuat, serta mengelola bauran pemasaran secara terintegritas. Dengan menerapkan konsep-konsep pemasaran dari para ahli seperti Stanton, Sumarti Murti, dan Kazmir, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan, menjaga loyalitas pelanggan, serta memperoleh posisi yang lebih unggul di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.